Halo guys, selamat datang di video kedua Fuji Rahayu Learning Journal pertemuan kedua mata kuliah penulisan berita dan artikel, yang mana hari ini langsung saja bakal ngebahas sedikitnya hasil atau laporan pembelajaran mata kuliah penulisan berita artikel yang kedua, yaitu tentang berita dan artikel. Nah, langsung aja kita kepada pembahasannya, yaitu yang pertama, what is news atau apa itu berita? Berita itu adalah sebuah cerita atau kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum. Misalnya nih, ketika terjadi kebakaran SPBU di Serang pada pukul sekian sehingga menyebabkan ini. Ya pokoknya berita itu harus berisikan menarik perhatian dan penting untuk penonton dan untuk pembaca. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis berita. Berita juga dibagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama itu ada straight news atau informasi, berita yang menyampaikan informasi secara langsung tanpa melibatkan interpretasi atau opini dari orang lain. Nah, jenis yang kedua yaitu ada in-depth news. In-depth news itu menyajikan berita dan melakukan penyelidikan serta penelitian dari berbagai sumber, sehingga terjadilah satu berita tapi dalam berbagai sumber. Yang ketiga itu ada feature news, yaitu berita yang ditulis secara mendalam. Terakhir itu ada soft news. Nah, ini berfokus pada gaya hidup atau hiburan-hiburan tapi tetap mengandung unsur berita di dalamnya. Nah, berita juga harus mempunyai kandungan nilai-nilai yang terbagi ke dalam 10 bagian nilai-nilai. Nilai-nilai berita yang pertama itu ada magnitude, yang kedua ada proximity, yang ketiga itu ada aktual, keempat ada impact, kelima ada usefulness, keenam ada human interest, yang ketujuh ada konflik, yang kedelapan ada surprising, kesembilan sex, and 10 information. Nah, berita juga mempunyai syarat-syarat di dalamnya. Jika kita ingin menulis berita harus melengkapi syarat-syarat ini, yaitu aktual, faktual, penting, menarik, dan yang terakhir itu ada seimbang. Jika salah satu daripada syarat-syarat berita itu tidak dipakai, maka tidak bisa disebut dengan berita. Yang selanjutnya itu ada media massa atau mass media. Apa aja sih? Nah, media massa ini terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu ada media cetak. Seperti kita kenal atau kita ketahui mengenai koran, majalah, brosur, spanduk, pamflet, dan yang lain-lainnya yang biasa dicetak. Media massa yang kedua itu ada media cyber. Ini menggunakan wahana-wahana internet. Jadi ketika kita memakainya kita harus menggunakan internet. Kayak kita membuka website, email, dan yang lain-lainnya yang mengandung unsur internet. Dan yang terakhir yaitu ada media elektronik yang bisa kita gunakan nih, seperti handphone, TV, radio, dan yang lain-lainnya. Jadi itu adalah media massa. Nah, selanjutnya yaitu ada what is issue. Isu itu adalah suatu permasalahan yang belum bisa terpecahkan, tapi kita siap untuk mengambil keputusannya. Jadi ketika kita mendengar isu-isu, mengenai isu-isu itu belum dipastikan kebenarannya, tapi sedang disiapkan untuk mengambil keputusannya. Nah, selanjutnya itu ada fakta. Fakta itu berbeda dengan isu. Fakta itu bisa dijamin kebenarannya karena diambil dari berbagai data, fakta, dan bisa diverifikasi oleh siapapun. Nah, selanjutnya itu ada how to research and documentation, yang di dalamnya itu ada wawancara. Ketika kita memberitahukan atau membuat suatu berita, kita nggak bisa ngasal, tetapi kita harus turun langsung ke lapangan atau ke orang-orangnya untuk mewawancara. Yang kedua itu ada foto, dokumentasi. Gak bisa ngasal kayak kita ngupload di sosial media kita, foto-foto di SV atau di SG atau di TikTok. Dan yang ketiga itu ada nulis. Nulis juga nggak bisa ngasal, tapi harus mengandung unsur-unsurnya. Seperti kita tahu unsur-unsur berita itu adalah 5W plus 1H. Di luar daripada 5W plus 1H tidak bisa dikatakan berita. Dan berita itu biasa disimbolkan dengan simbol segitiga berbalik seperti ini. Jadi yang paling atas itu ada judul terlebih dahulu, yang kedua itu ada lead, yang ketiga itu tubuh berita, dan yang terakhir itu ekor atau biasa disebut dengan kesimpulan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai artikel.
Artikel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu suatu karya tulis yang harus ditulis dengan selengkap-lengkapnya. Misalnya itu laporan berita atau esai di majalah, surat kabar, dan lain-lain sebagainya. Nah, artikel juga bisa disebut dengan karangan analisis fenomena sosial atau fenomena apa aja yang di dalamnya itu menjelaskan siapa, bagaimana, mengapa, dan gimana peristiwa itu terjadi. Itu bisa disebut dengan artikel. Nah, di dalam buku The American Heritage Dictionary, artikel ini juga bisa dibilang bebas bagian penerbitan seperti laporan berita dan esai-esai. Tapi tetap aja dalam itu mengandung informasi gitu, kejadiannya di mana, seperti apa, bagaimana, kapan. Selanjutnya ada jenis artikel secara umum yang berdasarkan penulisannya itu ada dua. Yang pertama itu ada artikel redaksi yang ditulis oleh redaksi, dan yang kedua itu ada artikel umum yang ditulis secara umum. Berdasarkan fungsinya itu ada dua juga. Pertama itu ada artikel khusus yang ditulis untuk tujuan tertentu, dan ada artikel sponsor yang di dalamnya itu mengandung unsur promosi. Sekarang artikel berdasarkan isinya itu terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama itu ada artikel eksploratif, yang kedua ada artikel eksplanatif, ketiga artikel deskriptif, keempat ada artikel prediktif, dan yang terakhir itu ada artikel perspektif. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri artikel yang terbagi ke dalam 9 ciri-ciri. Yang pertama itu harus lugas, dalam artian tulisan harus langsung menuju persoalan. Yang kedua itu harus logis, berita harus masuk akal. Dan yang ketiga itu ada tuntas, masalah bisa dikupas secara mendalam. Keempat itu ada objektif, harus sesuai fakta dan data. Yang kelima itu ada cermat, jangan ada kekeliruan di dalamnya walau sekecil apapun itu. Selanjutnya ada jelas dan padat, jadi harus bisa dipahami sama pembaca dan tidak terlalu bertele-tele. Selanjutnya itu tidak melibatkan emosi yang berlebihan seperti sedih yang berlebihan, kekesalan yang berlebihan, kagum berlebihan gitu. Yang kedelapan itu ada terbuka dan tidak egois, dalam artian siap menerima pendapat baru dan tidak merasa paling benar. Dan yang terakhir, yang ke-9 itu ada menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah-kaidah KBBI dengan ketentuan-ketentuannya. Jadi penulisan berita itu tidak boleh asal-asalan. Nah, ada tujuan penulisan artikel. Yang pertama itu penugasan, yaitu memberikan tugas. Misalnya nih, ketika ada mahasiswa yang disuruh oleh dosen untuk membuat makalah gitu. Yang kedua itu ada tujuannya menginformasikan, harus mengandung informasi. Yang ketiga itu ada persuasi atau membujuk. Misalnya artikel tentang diabetes. Nah, di dalamnya itu terselip beberapa promosi-promosi ya, bahwasanya produk ini tuh aman digunakan untuk penderita diabetes. Nah, tujuan selanjutnya yaitu ada entertainment alias menghibur. Dan yang selanjutnya ada tujuan eksistensi gitu. Selanjutnya ada tujuan kreatif yang bisa menerima gagasan atau ide-ide baru. Dan yang terakhir ada tujuan pemecahan masalah. Jadi artikel harus bisa memecahkan masalah secara langsung di dalamnya, tidak menggantung atau membuat orang penasaran akan ujungnya itu seperti apa. Sampai juga di pembahasan terakhir yaitu tentang cara menulis artikel. Yang pertama, kamu harus menguasai topik sebelum ditulis. Yang kedua, kamu harus bikin judul semenarik mungkin. Kalau judulnya gak menarik, bisa dipastikan pembaca gak mau baca artikel punya kamu. Yang ketiga, itu ada buat garis besar tulisan. Yang keempat, tulisan itu harus to the point, gak boleh bertele-tele. Nanti pembaca malah bosan ngeliatnya atau ngebacanya. Yang keempat itu ada hindari me oriented dan you oriented. Yang keenam, buat kesimpulan di akhir penulisan ya.
Kesimpulan itu penting. Dan yang terakhir itu ada cantumkan sumber penulisan. Jadi kalau kamu ngambil punya orang lain, cantumin sumbernya dari mana, dari siapa gitu. Gak boleh nyomot aja, kecuali itu dapat kamu sendiri. Oke, paham? Akhirnya pembahasan atau hasil dan laporan pembelajaran pertemuan kedua mata kuliah penulisan berita dan artikel selesai juga saya bahas ya. Segitu aja mungkin. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Learning Journal ketiga, keempat, kelima, dan selanjutnya. Saya Puji Rahayu pamit undur diri. Terima kasih yang telah menyaksikan. Semoga kalian sehat selalu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.